Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifatur Rashidah dari kelas 4B Keperawatan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Di sini saya akan melakukan atau menjelaskan mengenai pendidikan kesehatan tentang gangguan pernafasan, salah satunya yaitu penyakit asma. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah memberikan informasi mengenai penyakit atau sesuatu penyakit agar mengerti mengenai penyakit tersebut. Dengan tujuan adalah untuk mengetahui penyakit tersebut. Sebelum membahas video pendidikan kesehatan asma, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa sih gangguan sistem pernafasan? Dan untuk yang kedua, apa itu asma? Untuk yang ketiga, apa semua sesak itu sama dengan asma? Dan untuk yang keempat, apa penyebab dari asma? Ataupun istilah lain etiologi, serta apa itu tanda dan gejala asma atau manifestasi. Untuk yang kelima, usia berapa yang bisa menyerang asma, serta bahayanya apa saja. Pertanyaan yang keenam, apa sih jenis asma dan bagaimana cara mencegahnya, serta pengobatan dari asma? Saya jawab di video ini ya. Untuk yang pertama, gangguan sistem pernafasan. Kita akan membahas dulu pernafasan itu apa. Pernafasan adalah kegiatan yang sangat penting bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kesulitan bernafas, maka adanya sistem pernafasan yang terganggu karena kelainan pada sistem pernafasan atau akibat infeksi kuman. Salah satu jenis gangguan pada sistem pernafasan adalah penyakit asma atau lebih dikenal dengan sesak nafas. Asma adalah penyempitan jalan nafas yang luas namun bervariasi, yang sebagian bersifat reversibel baik secara spontan maupun tidak spontan atau cara pengobatan. Inflamasi ini juga berhubungan dengan hiperaktivitas jalan nafas terhadap berbagai rangsangan. Untuk jawaban nomor 3 adalah apa semua sesak itu asma. Seperti contoh, beberapa sesak juga dialami, tapi tidak disebut itu asma. 1. Orang dengan riwayat jantung, dia juga sesak di dada. Yang kedua, ketika kita mendengar berita buruk, itu juga bisa sesak. Tetapi, semua sesak yang saya sebutkan tadi tidak disertai dengan batuk dan suara mengi atau wheezing. Yang saya sebutkan tadi itu kalau ada batuk, sesak nafas, suara mengi atau wheezing, itu adalah asma. Jelaskan untuk yang nomor 4, penyebab dari asma. 1. Faktor genetik. 2. Alergen. 3. Perubahan cuaca, baik cuaca dingin ataupun cuaca panas. Dan untuk nomor 4, faktor makanan. Nomor 5, aktivitas berlebihan. 6. Polusi udara. 7. Infeksi saluran nafas. 8. Emosi yang berlebihan. Dan yang terakhir, zat kimia atau faktor obat-obat. Selanjutnya, tanda dan gejala dari asma. Antara lain, 1. Sesak nafas. Untuk yang nomor 2, batuk-batuk kerap berkali-kali menjadi tanda awal dari asma. Untuk yang nomor 3, dada tertekan. Orang menderita asma biasanya mengatakan dadanya terasa ditekan. Nomor 4, mengi atau suara wheezing. Bunyi dari nafas yang keluar adalah nafas pendek. Sehingga dari penyebab dari asma tersebut dan tanda gejala dari asma, maka terjadi hipersensitivitas yang membuat
tubuh bereaksi terlalu berlebihan, khususnya terjadi di bagian bronkus dan disebut bronkospasme. Untuk jawaban nomor 5, usia berapa yang bisa menyerang asma serta bahayanya apa saja? Jawabannya anak-anak remaja, orang dewasa, anak-anak, orang tua, tanpa terkecuali asma bisa menyerang siapa saja. Apalagi dia yang mempunyai riwayat dari orang tua. Intinya asma tidak memandang usia. Selanjutnya kita akan membahas apa sih bahayanya dari asma. Berbicara mengenai normalnya bernafasan terlebih dahulu ya. Ketika kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, artinya terjadi pertukaran. Bayangkan saluran pernafasan menyempit, oksigen masuk dan karbon dioksida tidak bisa keluar, maka berbahaya dan tiba-tiba sesak. Dan itu pun terjadi asma ya. Untuk yang nomor 6 akan menjelaskan jenis-jenis asma dan bagaimana cara pencegahan serta cara pengobatan dari asma. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis asma. Jenis asma tergolong menjadi dua, yaitu jenis asma intrinsik dan jenis asma ekstrinsik. Jenis asma intrinsik adalah faktor pencetus yang spesifik seperti debu, serbuk bunga, obat-obatan, antibiotik, dan spora jamur, dan termasuk jenis asma tersering. Dan untuk yang kedua, jenis asma ekstrinsik, faktor pencetus yang tidak spesifik seperti udara dingin, infeksi saluran nafas, serta emosi. Kemudian pengobatan penyakit asma diantaranya adalah 1. Beredukasi kepada pasien. Edukasi kepada pasien seperti halnya 1. Simpan energi dan kerja lebih sederhana sesuai kemampuan. Untuk yang nomor 2, mulai mengatur waktu dan membuat prioritas aktivitas. Untuk yang nomor 3, gunakan obat sesuai petunjuk dari dokter. Dan untuk yang keempat, latihan fisik dan pernafasan sesuai kemampuan dan petunjuk dari dokter secara selanjutnya atau kontinu dan terus menerus. Setelah pengobatan dari asma beredukasi kepada pasien, selanjutnya penilaian derajat beratnya asma itu sangat penting. Untuk yang ketiga, pencegahan dan pengendalian faktor pencetus dari asma. Dan selanjutnya, obat saat serangan dan jangka panjang. Pengobatan apa saja sih untuk serangan asma? Obat jangka panjang controller adalah obat yang dipakai setiap hari dengan tujuan agar gejala asma tetap terkendali. Termasuk golongan ini yaitu obat antiinflamasi, terutama kortikosteroid dan obat anti alergi. Yang selanjutnya, reliever merupakan obat-obat yang merelaksasi bronkonstriksi dan gejala akut yang menyertainya. Obat teofilin, agonis beta 2, antikolinergik, dan antihistamin. Psikososial dari penyakit asma antara lain 1. Merelaksasi, 2. Menghindari pencetus stres, 3. Mengontrol keadaan panik, dan terakhir support sosial dan lingkungan. Adapun dengan cara pengobatan lain adalah menggunakan terapi pernafasan. 1. Latihan pernafasan atau breathing exercise adalah memperbaiki kelenturan rongga dada dan diafragma. Selanjutnya, nomor 2, latihan relaksasi merupakan mencapai kondisi rileks baik sewaktu ada serangan maupun di luar serangan.
Ketiga adalah latihan membuang sekret. Oleh sebab itu, penderita asma perlu dilatih untuk batuk dengan cara yang benar. Dan melakukan drainase postural adalah suatu usaha untuk mengalirkan sekret atau dahak di saluran nafas dengan itu tadi video yang dapat saya sampaikan terkait dengan gangguan sistem pernafasan penyakit asma. Dan semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.